Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ketemu lagi ya. Kali ini saya mau sedikit menyampaikan mengenai investasi ya, yang belakangan ini yang cukup membuat risau kita ya, yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia investasi terutama saham. Kalau kita lihat beritanya ya, beberapa waktu terakhir ini, karena banyaknya influencer yang menunjukkan keuntungannya di saham sehingga menarik banyak orang untuk investasi di saham. Ya, terus terang memang IHSG atau pasarnya sedang bullish, jadi seharusnya mudah ya untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun hari Jumat kemarin itu sedang terjadi koreksi yang sangat dalam. Nah, kita balik ke sini, balik lagi ya, kita membahas mengenai investasi. Investasi itu apa sih? Nah, kita coba lihat di Wikipedia ya. Nah, di sini di Wikipedia adalah investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak dengan harapan pada waktu nanti kita sebagai pemilik modal atau yang akan berinvestasi mendapatkan sejumlah keuntungan. Nah, jadi aktivitas ini ya, nih kita bisa baca sendiri nanti kalau memang rekan-rekan ingin detail, bisa buka sendiri Wikipedia ini. Nah, untuk investasi ini kan banyak ya. Ada yang beli tanah, pendidikan, saham, terus mata uang asing, emas, kafling, rumah, ya jadi macam-macam ya. Kita intinya spend uang kita dengan harapan dengan uang itu kita bisa mendapatkan kenaikan uang itu gitu loh. Namun bila tidak mengetahui dasar-dasarnya, kenapa berinvestasi hanya ikut-ikutan dengan ingin mendapatkan yang besar sekali. Nah, biasanya orang akan terjerumus itulah, mungkin itu dari greedy-nya, keserakahannya manusia. Jadi kehati-hatiannya itu berkurang. Nah, mungkin pernah di antara kita ada keinginan, mungkin karena bosan di kantor itu bermasalah atau selalu di pekerjaannya banyak atau seperti apa, kita ingin punya usaha sendiri, ingin punya perusahaan sendiri di mana kita yang jadi bosnya, jadi direkturnya atau jadi pemilik perusahaan itu, sehingga kita bisa dapat passive income atau justru kita bisa bekerja di situ dan hasilnya bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi seperti kita ketahui ya, kalau kita berada di posisi yang sangat tinggi di satu perusahaan, tentu kewajibannya juga tinggi. Coba kita bayangkan aja ya, kita misal ingin membuat perusahaan kecil-kecilan, pengen punya restoran sendiri atau usaha sendiri dengan restoran gitu loh. Di situ prosesnya banyak sekali ya. Kita harus menyiapkan persediaannya, kita harus memasaknya, kita harus menjualnya nanti, kita harus merekrut pegawai yang membantu kita dalam proses itu semua. Belum nanti ada proses administrasinya, dan kita harus membayar karyawan juga. Dengan posisi yang sebesar itu atau kondisi yang sebesar itu, tentunya sangat rumit ya untuk
mempunyai suatu usaha. Belum lagi jika kita semua dari kita, misalnya kita perusahaan itu milik kita sendiri ya, modal yang kita modal semua milik kita sendiri gitu, kita sendiri sebagai yang punya. Tapi pada saat usaha itu hendak diperbesar, tentunya kan modal kita terbatas ya. Mungkin kita bisa ngajak orang lain untuk join dengan usaha kita. Tentunya orang lain juga nggak semudah itu untuk diajak ya. Pasti kita harus menyampaikan usaha kita juga perspektable gitu, untungnya besar atau pasti menguntungkan lah gitu loh. Nah, itulah namanya yang kita mengajak orang lain untuk join di usaha kita. Atau opsi lain adalah kita mencari pinjaman uang, modal, bisa dari teman, keluarga, atau dari bank, tentunya dengan imbal hasil yang lebih besar dari pinjaman itu, yang atau kita bisa sebut sebagai bunga gitu. Dari situ aja kita udah kebayangkan prosesnya, usahanya itu ribet sekali, banyak sekali. Ya kalau bisa ya memang hebat lah. Ada yang bisa seperti itu ya hebat ya. Oleh karena itu ada satu cara yang bisa memiliki itu semua, tapi tidak perlu serumit itu, tidak perlu sebesar itu effortnya. Ya, namanya adalah saham. Jadi kalau saham itu kenapa disebut saham ya? Jadi saham ini secara luas kita sebut sebagai bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi kalau ada yang bilang saham itu haram ya, mungkin kurang paham aja ya mengenai apa itu saham. Yang haram itu kalau orang yang tidak mengerti ya mungkin bisa dibilang, bisa berkata seperti itu. Tapi kalau mengerti, harusnya yang disebut haram atau yang tidak syariah itu adalah jenis usahanya. Jadi perusahaan itu usahanya apa? Dengan usaha yang yang usahanya tidak sesuai dengan syariah, tentunya perusahaan itu tidak layak kita investasikan. Kalau kita menerapkan prinsip syariah atau tidak mau hal yang haram kita pakai gitu. Begitulah mungkin kalau kita bilang saham ini lebih ke secara keseluruhan perusahaan atau yang terdaftar TBK di bursa ataupun perusahaan yang tidak terdaftar, itu ya pemiliknya bisa disebut sebagai pemegang sahamnya. Nah, kita itu ada yang kita maksud di sini mungkin sebagai kita ya retail ya, adalah pasar modal. Jadi kita bicara begini, contoh kita tadi ya akan membuat restoran atau akan membuat yang paling simpel mungkin rumah makan pinggir jalan atau pencucian mobil. Nah itu kita butuh modal yang kalau dibilang ya cukup besar ya, mungkin 100 juta itu baru akan jalan gitu. Mungkin yang kecil-kecil ya mungkin yang stand penjualan atau apa kayak gitu. Nah itu kita bisa lihat sendiri, nanti kita hitung sendiri semuanya, ini berapa nilainya, semua seperti itu. Tapi kalau menurut saya, yang mungkin ada yang memiliki keterbatasan, kita punya pekerjaan lain, atau memang kita fokus untuk berinvestasi, kita bisa terjun ke pasar modal. Kenapa di pasar modal? Ya seperti itu tadi yang saya sebutkan, kita nggak perlu repot-repot secara keseluruhan itu kita tangani sendiri. Nah ini saya bilang ya, kenapa pilih investasi saham? Pertama ya karena legal dan aman.
ada lembaga-lembaganya. Kalau kita lihat di lembaganya adalah ini ya, kalau ini ada Bursa Efek Jakarta, ini Bursa Efek Indonesia, sorry. Nah, ini di sini semua mengenai perusahaan-perusahaan yang terdaftar ini kita bisa akses di sini. Ada laporan keuangannya, ada pengumumannya, beritanya, semua dari sini. Di luar dari cara kita juga mencari informasi langsung ke perusahaannya itu sendiri atau pada saat rapat umum pemegang saham. Nah, selain itu untuk sahamnya itu sendiri kita nggak pegang ya. Jadi ada yang kita nggak pegang langsung, maksudnya saham kita saat ini kita nggak simpen sendiri di dalam rumah misalnya, tapi ada yang memegang atau penitipan kolektif namanya KSEI. Jadi secara ini ada lembaganya, aman, dan kita bisa cek sendiri. Ini punya saya ya, saya punya beberapa saham di bursa. Bisa dilihat ini ada cukup banyak. Terus terang saya investasi nilainya ya sedikit-sedikit di satu saham, tapi jadi kita bisa sambil belajar untuk melihat dan menilai perusahaan itu berjalan dengan normal, dengan baik, dengan bagus, akhirnya diapresiasi oleh investor lain dan harganya meningkat. Nah, mungkin itu yang sering dilihat sama orang. Nah, kenapa kita tertarik untuk ke saham? Jadi sekarang kita lihat ya, murah. Maksudnya murah ini kita nggak mesti punya modal sebesar 100 juta atau 50 juta atau 20 juta, bahkan 2 juta, 10, 5 juta juga bisa. Jadi bisa dengan modal kecil, dan ini bisa untuk belajar. Dan kita bisa punya lebih dari satu perusahaan. Sehingga apabila satu usaha kita rugi, satu usaha yang lain bisa mengcover. Kalau misal tadi misalnya kita hanya punya satu rumah makan, sementara di saat pandemi seperti ini terkena dampak, otomatis hilang kerugian kita akan sangat besar. Seperti misalnya kita punya toko atau warung di pasar, atau ya bukan berarti itu nggak bagus ya, itu semua rezeki balik lagi ke diri kita. Kalau kita memang rezekinya di situ, ya kita ini hanya sebagai cara untuk menjemput. Tapi yang saya lebih tekankan di sini adalah kita harus paham kenapa kita berinvestasi gitu, dan terutama kenapa kita investasi di saham gitu. Jadi ini saya bilang ya, resikonya kecil dan kita bisa nilai sendiri. Jadi kan angkanya itu tercatat setiap hari tercantum. Apabila ada kenaikan, progres, kita bisa lihat. Tapi apabila dia turun pun kita bisa lihat. Mungkin itu mindset dulu kenapa kita memilih investasi saham. Nanti di sini juga ada prosesnya. Itu kita bisa menjual membeli melalui perusahaan sekuritas. Kita buka account dulu di perusahaan sekuritas seperti kita buka account di bank, sehingga jadi untuk membeli saham itu nggak dijual belikan di OLX atau di Tokopedia ya, jadi harus melalui bursa BEI itu. Jadi kita taruh uang kita di perusahaan sekuritas, sehingga kita pada saat membeli saham itu uang kita langsung terdebit dari yang ada di perusahaan sekuritas itu. Apabila kita beli lebih dari uang yang kita miliki, kita taruh di sana, maka kita harus top up. Nah, dengan kemudahan, dengan yang kondisi seperti itu, nanti langkah selanjutnya adalah kita memilih perusahaan-perusahaan yang menurut kita bagus, yang menurut kita prospek, karena saham itu adalah indikator kita membeli masa depan ya. Jadi kita beli di harga sekarang dengan kita melihat kira-kira ke depan itu perusahaan itu akan maju, akan sukses, sehingga pada saat kita beli sekarang itu nanti uang kita itu akan bertambah gitu. Oleh karena itu kita harus
hati-hati dalam membeli dan memilih saham gitu. Jadi bukan sekedar yang hanya ikut-ikutan memilihnya dengan harapan sehari langsung naik tinggi. Jadi semua itu butuh proses dan butuh pembelajaran. Makanya saya bilang di sini adalah murah dan kecil nilainya. Jadi kita bisa mulai dengan nilai yang kecil sehingga kita tahu prosesnya, kita tahu perusahaannya seperti apa. Nah, kalau kita sudah yakin, kita bisa membuat lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Kita lebih mudah dalam berinvestasi karena ada lembaga yang mengaturnya. Oke, demikian untuk saat ini. Nanti kita lanjut lagi ya untuk detailnya seperti apa. Semoga bermanfaat. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.